Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Tumbal Sang Majikan. Selamat mendengarkan. Misteri pegawai yang dijadikan tumbal majikannya. Kejadiannya sudah lama sekali. Diceritakan oleh teman saya sewaktu sama-sama duduk di kelas 3 SMP Jampang pada tahun 1982. Waktu itu aku lagi ngobrol-ngobrol masalah pesugihan. Kalau orang Sunda bilang pesugihan itu namanya nyegik atau nyupang. Kita langsung aja ke ceritanya. Inilah cerita selengkapnya. Di suatu kampung, sebut saja namanya Kampung Ek, ada sebuah keluarga yang kehidupannya sangat minim sekali, sehingga mereka suami istri. Sebut saja yang suaminya namanya Dolin. Sebut saja yang suaminya namanya inisial Pak Dolin, dan istrinya bernama inisial Bu Tarsih. Mereka berdua bekerja pada orang kaya, saudagar di kampung Ek tersebut, sebagai pembantu buruh atau pembantu rumah tangga. Istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah saudagar tersebut. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pengelola sawah milik saudagar kaya itu, dari mulai nyangkul sampai panen. Karena dinilai kerjanya sangat baik oleh majikannya, sehingga suami istri itu dibuatkan sebuah rumah yang lumayan cukup bagus, dan tinggal bertiga sama anaknya yang baru usia 8 tahun. Semakin lama usaha saudagar itu semakin maju. Bahkan saudagar itu membuat satu kamar tempat tidur khusus yang perlengkapannya sangat mewah, dengan tempat tidur kasur yang sangat empuk. Pokoknya lebih bagus bila dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya yang ada di rumah saudagar itu. Pada suatu malam, Pak Dolin diundang sama majikannya itu dan disuruh tidur di kamar yang mewah itu. Karena yang nyuruh majikan juga tempat tidurnya enak, tentu saja Pak Dolin tidak bisa menolaknya. Akhirnya malam itu Pak Dolin tidur di kamar yang mewah itu. Pada keesokan harinya tetangga pada ribut karena Pak Dolin pagi-paginya kedapatan sudah meninggal dunia. Padahal sebelumnya Pak Dolin itu sehat-sehat saja. Bu Tarsih istrinya tidak percaya, kok suami saya meninggal mendadak, padahal kemarin-kemarin saja masih baik-baik saja. Karena penasaran, akhirnya Bu Tarsih mencari orang yang bisa menemukan jalan keluarnya. Bu Tarsih mendatangi seseorang kiai dan memohon untuk melihat kejadian apa yang menimpa suaminya itu. Kok bisa meninggal mendadak tanpa sebab? Akhirnya Bapak Kiai itu meneropong dengan mata batinnya. Sesudah itu beliau bertanya pada Bu Tarsih, "Sekarang suamimu sudah dikuburkan atau belum?" tanya Kiai itu. "Sudah," jawab Bu Tarsih. "Kalau gitu yuk kita gali lagi kuburannya," kata Kiai itu. Akhirnya masyarakat setempat ramai-ramai menggali kembali kuburan Pak Dolin yang baru 1 malam dikuburkan itu.
dengan disaksikan Pak Kiai. Saat diangkat dan dibuka bungkusnya, kain kapannya, semua orang pada kaget. Ternyata yang dikubur itu bukan mayatnya Pak Dolin, melainkan gedebong pisang yang dibungkus dengan kain putih. Akhirnya masyarakat di kampung itu pada ramai protes pada saudagar itu. Tapi untunglah Pak Kiai bisa meredam amarah masyarakat di sana. Akhirnya Pak Kiai berdoa meminta supaya Pak Dolin bisa dikembalikan lagi untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan hasilnya alhamdulillah, selang 2 hari Pak Dolin datang dengan napas yang tersengal-sengal. Sesudah Pak Dolin istirahat, masyarakat terutama istrinya bertanya, "Pak, ada apa dengan Bapak? Apa yang telah terjadi?" tanya istrinya dan masyarakat di sana. Karena didesak terus, akhirnya Pak Dolin bercerita, pada malam itu tepatnya sekitar jam 12 tengah malam, saya mendengar suara kereta kuda dan tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar minta dibukain. Pas saya buka, saya melihat ada rombongan dan terlihat ada seorang wanita seperti ratu di atas kereta kudanya itu. Mereka bilang katanya mau jemput saya karena sudah waktunya. Dengan secara paksa saya dibawa sama rombongan itu, nggak tahu kemana. Kemudian kemarin saya malah disuruh pulang lagi. Katanya karena ada saya di katanya karena ada saya di sana. Udara rasanya panas sekali, tutur Pak Dolin menutupi ceritanya. Alangkah bahagianya istri dan anak Pak Dolin karena bisa berkumpul kembali seperti semula dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai sampai beberapa kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak Kiai, terima kasih ya Pak Kiai sudah menolong saya, kata Bu Tarsi. Selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ketika kita ada yang mengiming-imingi harta, jangan cepat terbujuk rayuan harta tersebut, karena harta tersebut bisa menyesatkan. Terima kasih buat teman Radio Jurik yang sudah mengikuti cerita-cerita Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar teman Radio Jurik bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik selanjutnya yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.